Semua pemusik biar tetap aja di atas ya. Tidak usah turun. Jangan jauh-jauh di depan. Duduknya di depan. Eli kenapa di belakang? Sudah, tidak jalan-jalan. Oke. Bapa kami yang ada di surga, kami datang dengan iman dan satu hati mengucapkan beribu-ribu syukur. Tuhan sudah memberkati kami bakti dari awal sampai pertengahan. Saatnya tiba sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni dosa-dosa kami, agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan iblis yang tidak mengganggu hati pikiran kami ikat dalam nama Yesus, keluar dari tempat ibadah kami. Hati pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin, amin. Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu yang sudah ditentukan oleh panitia yang bernama biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara, katakan 2-3, biarlah rohmu menyala-nyala ya. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin ya saudara ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kata-kata kerajinan. Orang yang rajin itu saudara, hidupnya pasti senang ya. Senang itu maksudnya tuh tidak sampai kekurangan. Ada orang males gitu ya. Waduh, hidupnya pasti ngalami macam-macam. Kalau males, kerja males, sembayang males, apalagi suruh pelayanan males. Ya, apalagi pelayanannya seperti saya di Papua, tambah tidak mau dia saudara ya. Tetapi dikatakan kalau kita dikatakan biarlah rohmu, R-O-H, bukan R-O-K. Katakan 2-3, rohmu itu apa saudara? Menyala-nyala, jadi R-O-H, bukan rokmu. Ada orang roknya menyala-nyala, tinggi di atasnya paha, pikirnya bagus gitu ya. Zaman kuno kan roknya naik tinggi-tinggi, nah, kemudian turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Kalau laki-laki mengembang kempes, ya sudah tidak usah ngerasani. Nah, dalam perjalanan hidup ini kita seringkali menjadi kendor atau lemah itu ya, tidak bersemangat lagi di dalam mengiring Tuhan. Kita mengalami kemunduran rohani. Ada beberapa ciri orang yang mengalami kemunduran rohani. Satu, kehilangan fokus. Semua katakan 2-3. Kehilangan apa saudara? Fokus saudara ya. Dikatakan dalam firman Tuhan contohnya itu adalah Raja Salomo. 1 Raja-Raja 11, 1-4. Saya tidak baca semua tapi saudara baca sendiri. Satu contoh ini dikatakan pada satu saat dalam hidupnya Salomo menjadi lebih mencintai wanita daripada Tuhan. Ia memiliki 700 istri, 300 gunde. Akhirnya dari seorang yang paling bijaksana di dunia, Salomo itu menjadi seorang pesimis. Terbukti banyak keluh kesah dalam kitab Pengkhotbah. Dikatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia ya. Kekayaan banyak sia-sia. Punya istri banyak tambah sia-sia. Orang satu aja sudah cukup tambah sampai 700 tambah 300 1000. Waduh, itu mertuanya berapa itu 2000 ya. Kalau saya pikir buat apa gitu ya. Karena zamannya dulu itu bukan seperti zaman sekarang saudara. Yang baru datang silakan langsung duduk, jangan cari kanan kiri. Ini mengganggu sekali, datang telat paling mengganggu. Ya, dapat duduk, sudah diam ya. Jangan ngomong-ngomong lagi. Oke, saya lanjut. Seperti contohnya kedua adalah saudara Yudas Iskariot ya. Menjelang akhir hidup Yesus,
Yudas itu kehilangan fokus pada pelayanan dan lebih mencintai apa? Uang, saudara. Oleh sebab itu ia menjual Yesus seharga berapa? 30 keping perak. Waduh saudara, kalau kita mikir ini Yudas ini kan pengikutnya Tuhan saudara. Tapi akhirnya murid ini menjadi pengkhianat. Mencium Tuhan bukan karena kasih, tapi mencium Tuhan itu sebagai kode bahwa Yesus itu inilah yang akan ditangkap untuk disalibkan saudara ya. Yang kedua kehilangan prioritas. Ibrani 10:24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita tuh saling apa? Mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kehilangan prioritas saudara ya. Orang yang kehilangan prioritas hidup biasanya lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding Tuhan atau orang lain. Orang yang demikian menjadi sangat egois. Tidak mikir orang lain, mikir dirinya sendiri ya. Tuhan tahu dikatakan Tuhan atau orang lain. Orang yang demikian menjadi sangat egois ya saudara. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya maunya dilayani, bukan melayani. Padahal tadinya prioritas hidupnya adalah menjadi terang, menjadi garam dunia. Tapi karena kehilangan prioritas hidup, ia maunya apa saudara? Dilayani. Saudara. Dulunya suka melayani, tapi belakangan itu karena sudah fokusnya itu pada diri sendiri, dia kepengen dilayani terus gitu ya saudara ya. Orang yang demikian itu sudah kehilangan prioritas. Berikutnya maunya dilayani ya, atau bukan melayani saudara ya. Padahal dikatakan dulu itu suka melayani saudara. Maunya didorong-dorong. Padahal tadinya ia suka mendorong atau membangun orang-orang, tapi sekarang malah sebaliknya. Dia yang didorong-dorong saudara. Dulunya ayo ke gereja, ayo. Tapi sekarang dikatakan, kenapa kamu udah gereja? Wes aku males wes. Loh kenapa? Apa ada sembako gitu ya. Jadi kalau mikir-mikir ke gereja nyari sembako. Saya itu paling enggak suka ya saudara. Tapi kalau saya ada berkat saya memang sediakan sembako. Tapi bukan berarti ke gereja pikirannya tuh sembako. Ke gereja bukan pikirannya ketemu Tuhan Yesus. Bukan mencintai Tuhan Yesus. Mencintai apa? Sembako. Boleh apa enggak itu? Wah, orang model kayak gini itu tidak akan masuk surga saya rasa. Pikirannya kan dunia terus, dunia, uang itu ya. Apalagi kalau seperti Salomo dikatakan perempuan yang dulunya kaya raya saudara, yang dulunya dia kan bijaksana, ada perempuan melahirkan dua-dua, yang satu mati, itu siapa yang jalan-jalan? Bisa enggak duduk ya? Saya ini paling enggak suka orang kalau khotbah, orang jalan-jalan. Seperti kita nih khotbah enggak dianggap gitu. Ngerti maksudnya? Ya bapak nulis khotbah, aku kok masuk enggak apa-apa. Ya pulang aja, jangan masuk. Ya toh? Itu kan mengganggu. Suasananya teduh, bahagia, dengar firman merenungkan, diganggu. Wah, itu namanya enggak ada prioritas itu. Orang begitu tuh enggak sopan, ya enggak. Saudara kalau menghadap presiden, ya toh, waktu ngomong-ngomong, aku terima telepon, keluar dulu, boleh enggak? Boleh enggak? Wah, diusir langsung. Dulu tahun 1980 ya, saya waktu menghadap presiden, wakil presiden Adam Malik, enggak ada, datang tuh langsung ngomong-ngomong, ini enggak datang, boleh enggak? Saya itu yang tidak suka, saudara. Tapi ya gimana ya, kalau orang Kristen masih dalam keadaan dikatakan di sini maunya didorong-dorong, ya gitu itu saudara. Dikasih nasihat malah bukan terima kasih, marah. Nasihat terus. Aku bosan pergi gereja Shalom, nasihat terus. Ya pergi nyari gereja yang tidak ada nasihat. Kalau ada firman Tuhan mengatakan nasihatilah seorang akan yang lain, coret tidak cocok. Ini apa nasihat? Cocok, coret, boleh enggak? Alkitab dicoret-coret, enggak cocok. Jadi yang cocok dengan dirinya sendiri, bikin Alkitab sendiri. Ya enggak? Wah itu paling enggak kuat saya. Yuk lanjut.
kehilangan semangat, saudara. Poin yang ketiga, kehilangan semangat. Roma 12 ayat 11 tadi sudah ya. Orang yang mulai menjauh dari Tuhan mengalami kemunduran rohani. Biasanya lalu kehilangan semangat. Semangatnya dalam hal apa? Yaitu dalam hal aktivitas gereja. Kalau tadinya sangat antusias dalam mengikuti banyak kegiatan gereja, sekarang menjadi ogah-ogahan. Api semangat mulai padam. Karena apa, saudara? Kehilangan apa? Sudah kehilangan semangat, saudara. Aktivitas gereja tidak ada. Lalu kemudian memuji Tuhan mulai rasanya ya seenaknya gitu ya. Kita melihat kondisi orang Kristen yang sedang menyanyi memuji Tuhan. Kalau memuji penuh dengan semangat, berapi-api, pasti ia sedang terbakar oleh Roh Kudus. Tapi kalau sebaliknya pasti ia sedang mengalami apa, saudara? Kemunduran rohani. Nyanyi asal nyanyi gitu aja. Tepuk tangan males gitu. Di rumah aja tidur, ya toh? Supaya tidak ganggu yang lain, ya enggak? Tapi kalau kita dengar tadi pembukaannya sampai gini-gini, saya lihat ibu-ibu bagian sini ini semua semangat. Tapi yang lain saya lihat kurang ya. Tapi bukan mencela, cuma ngomong. Kalau kita pikir, apa sih? Kalau memuji Tuhan itu kan enggak tiap hari gitu. Tapi kalau kita di dalam bait suci Allah, memuji Tuhan itu kesempatan, saudara. Untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Wah, saya kalau suruh menyanyi itu senang, saudara. Dulu saya pernah muda. Waktu muda itu saya kalau melayani pujian sampai loncat-loncat. Sampai loncat-loncat, dayung-dayung gitu ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya enggak? Sekarang enggak, layanilah Tuhan. Tidur aja, mengganggu orang yang lainnya. Ya enggak? Mau digitu Esther? Enggak mau ya? Kalau manusia aja enggak mau, apalagi Tuhan, saudara. Ini rombongan dari mana ini? Silakan masuk. Langsung duduk. Duduk yang baik ya. Oke. Saya lanjut ya. Kita teruskan kehilangan disiplin yang keempat ya. Kehilangan disiplin itu adalah dikatakan Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Orang yang mengalami kemunduran rohani adalah mulai kehilangan apa? Disiplin. Semua kataan 2-3 apa? Disiplin ya. Dalam hal apa? Berdoa. Kalau tadinya rutin berdoa, sekarang menjadi asal-asalan berdoa. Itu cirinya yang kehilangan disiplin itu. Yang kedua, kehilangan dalam bersaksi. Wah, dulunya kalau bersaksi mengunjungi orang sakit, untuk mendoakan gitu ya. Dan bersaksi karena menjadi apa gitu, sampai sekarang sudah males. Buat apa sih saksi-saksi? Aku tidak pernah sakit dalam hati saya. Banyak kan, siapa yang mau bersaksi? Gitu. Tidak usah, sakit ya enggak. Saya dalam hati gini, kamu hidup itu udah kesaksian. Buka mata, melek, pagi, kesaksian enggak? Kupu-kupu tidak pernah ulang tahun. Semut tidak pernah tidur, kerja terus. Makanya ada nyanyi semut yang kecil, buat apakah kamu waktumu sing panas, kumpul rezeki. Itu nyanyian kuno. Sekarang enggak, mari kita berdiri, silakan duduk, mari kita berdiri, silakan duduk. Itu kalau orang muda enggak apa-apa. Kalau sudah manula kayak gini, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Mau berdiri aja gemeter-gemeter. Suruh duduk, enggak, aku enggak mau duduk. Nanti suruh berdiri lagi kok. Jadi dia terus berdiri terus. Terus berdiri, itu berdiri lagi. Makanya lebih baik berdiri terus gitu. Itu nyeksa orang, saudara. Pemimpin pujian enggak ngerti situasi yang dipimpin. Asal ngomong aja. Itu saya juga enggak mau. Makanya saya kalau kita berdiri, silakan duduk. Saya di sana, enggak berdiri, duduk aja. Ya enggak, buat apa berdiri? Nanti saya kok khotbah berdiri sendirian. Saudara enak duduk. Ya enggak? Gantian gitu.
Kendian toh, saya berdiri. Sing lain duduk kabeh, enak. Saya yang berdiri. Kalau saya duduk ya bisa aja. Ya kalau kaki saya itu utuh, patah 3 kali. Pergelangannya ada besi. Saudara kalau jalan itu dikiranya enak. Tapi kaki gini tak bawa terus saudara. Ke Papua itu naik turun gunung. Itu mesti dikasih tahu tuh ya. Itu kalau di sana itu kebaktian. Di mana Pak? Sebelah tuh di balik gunung. Naik atas, turun. Tidak ada, kok tidak ada Pak. Sebelah lagi Mama. Sebelahnya berapa? Cuma 2. Gunungnya 2, cuma 2. Kamu kakinya enak utuh ya. Kakiku nih besinya 3 ini, tak pikir tidak mati. Kalau saya tidak cinta sama kamu, perintah Tuhan, ngapain aku ke sini? Sekali terbang 50 juta. 1 tahun 300 juta. Kali 37 tahun. Tidak usah direken berapa itu. Ya apa enggak? Bawa kaos 1000. Bawa topi 500. Bawa super mie. Dikirim kapal. Sampai sana Jaya Wijaya dulu. Kemudian saya terbang. Ganti pesawat Trigana isinya 8. Dari situ naik pesawat capung isinya 3. Orang itu ditimbang lebih 1 kilo dibuang, tidak boleh ikut. Karena pesawat capung itu tingginya cuma 21.000 kaki dari permukaan laut. Papua itu saudara tahu kekayaannya luar biasa. Itu mah gunung emas, itu nikel, itu gunung batu bara. Saya udah mati. Ini kalau misalnya lepas dari Indonesia tuh jadi miskin gitu. Iya apa enggak? Itu dipegang oleh Freeport setiap bulan. Saya tanya berapa setiap bulan yang dikirim ke Amerika? 32.000 ton emas. Banyak apa enggak? Pengerjanya tuh 20.000. 10.000 ibadah pagi, 10.000 ibadah sore. Kalau minta masuk ke sana, minta izin, saya baru dapat 1 tahun baru di ACC. Nama saya sudah dicatat, jadi kalau mau masuk itu ada palang gini, ada tulisan tangannya begini, seret, langsung nama saya keluar. Esther Soleman atau Esther Tripiana Chandrawati, langsung boleh, langsung buka pintunya. Kalau kebaktian pagi 10.000, tidak boleh ikut yang sore. Yang sore tidak boleh ikut yang pagi. Disiplin sekali, saudara. Itu baru di dunia juga ada disiplin. Betapa kalau saudara masuk surga, apakah saudara acak-acakan? Apa disiplin, apa acak-acakan? Jawab, disiplin apa enggak? Oh pokoknya aku ke gereja duduk, nanti toh masuk surga, batukmu itu loh. Enggak mungkin lah, ya enggak? Cuma duduk. Duduk itu apa artinya duduk? Yuk langsung aja. Kita teruskan ya. Bagaimana agar roh kita itu kembali menyala-nyala? Bagaimana caranya? Yuk kita baca poin yang pertama. Ingatlah pada cinta mula-mula, saudara. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu apa? Kitab Wahyu itu loh. Itu adalah gereja di Efesus. Saya waktu pergi ke Turki itu, ya kan ada gereja Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Yang namanya gereja Efesus itu masih ada, tinggal cuma batunya. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia ini gereja yang bagus, memelihara cinta. Itu saudara tahu, rata saudara. Waktu saya pulang mulai dibangun. Tapi Laodikia itu kan gereja apa? Suam-suam kuku ya. Akhirnya kalau suam-suam kuku, dikapaknya saudara, dimuntahkan sama Tuhan. Kalau kita ke gereja, suam-suam kuku, asal duduk, sembahyang, matanya merem, nyanyi sembarang. Itu suam-suam kuku saudara. Coba saudara semangat seperti yang memimpin tadi. Kira-kira senang apa enggak? Lihat aja sudah senang saya. Ya apa tidak? Ya apa enggak? Apalagi kalau ikut menyanyi, lebih senang ya. Pasti lebih senang, ya apa tidak? Pasti senang saudara.
Saya lihat ibu-ibu yang sebelah sana itu semangat loh. Kakinya sampai goyang-goyang. Ya, tapi saya tidak mau goyang karena nanti tambah jatuh. Ya, kalau kita mikir saudara, memang ada bahagiannya sendiri itu ya. Yang kedua apa saudara? Berilah makan pada roh kita ya. Mazmur 1 ayat 2. Coba baca. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Roh atau spirit manusia sama seperti tubuhnya. Juga perlu apa? Makanan saudara ya. Kalau makanan yang Anda berikan pada roh atau spirit Anda adalah makanan yang bisa membakarnya, maka spirit Anda akan terbakar. Makanan itu bukan makanan secara jasmani, makanan enak gitu ya. Bukan, makanan rohani itu firman, saudara. Bahkan pada roh Anda, yaitu ya. Itu ada apa tuh? Ada mengatakan satu tuh makanannya itu apa? Yaitu head, yaitu kepala, pikiran. Anda harus memberi makan pikiran Anda hal-hal yang membuat roh Anda menyala-nyala. Misalnya membaca buku-buku yang membakar semangat, mendengar cerita tentang keberhasilan misioneri yang ada di daerah. Ada seorang contoh di India. Pada waktu dia khotbah, namanya Lois saudara ya. Dia tuh pelayanan, tidak ada orang yang mau bertobat. Terus dia khotbah terus itu. Tidak ada satu yang bertobat. Satu ketika dia mendapat apa tuh mimpi, bukan mimpi kayak seperti penglihatan, suara Tuhan bilang, pagi besok pergilah ke sungai. Terus dia mikir, sungai, berdiri di sungai. Terus dia pikir, di sungai untuk apa ya? Tapi dia nurut, ya sudah saya pergi ke sungai. Di sungai itu tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba ada orang datang, orang tua. Orang tua itu datang mengatakan, Bapak kok di sini ada apa? Tak tahu, Tuhan perintah saya pagi ini suruh di depan sungai katanya. Loh, saya juga mimpi begitu. Saya tadi malam mimpi suruh pergi ke sungai itu katanya. Loh, kenapa bisa ketemu Bapak di sini? Iya, saya ini sudah, kan saya ini hamba Tuhan. Saya sudah menyampaikan berita tapi tidak ada yang mau bertobat gitu loh. Oh, saya ini kepala suku katanya. Saya ini kepala suku. Saya mencari dewa, dewa saya itu yang mana yang betul? Dewa yang hidup gitu loh. Oh gini Pak, kalau Bapak percaya Tuhan Yesus itu dewa yang betul. Bukan dewa, namanya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Oh saya mau itu. Baik Pak, kalau memang Bapak mau, Bapak akan diberkati sama Tuhan gitu loh. Pak saya mau, saya mau. Akhirnya saudara pada waktu dia mau, dia ngabarkan Injil, seluruh penduduk desa itu bertobat semua. Tidak usah satu-satu, karena kepala suku bertobat, rakyatnya sekampung bertobat apa enggak? Kepala suku kalau bilang, ayo bertobat, nurut apa enggak? Nurut. Akhirnya rencana Tuhan itu rencana yang sangat mulia. Amin saudara? Saudara pikir ke gereja sini, gereja sini. Kayak gitu, ada apa? Tidak ada makanan. Makanan pasti ada lah saudara, tidak mungkin tidak ada. Tadi datang sudah dikasih kue, ya enggak? Enak enggak? Nanti pulang kasih sembako. Saya mikir-mikir, zaman dulu gereja itu, saya dulu kan punya gereja di situ Bondo. Tidak ada ngasih sembako, tidak ada. Mama saya itu Konghucu. Kalau saya ke gereja pulang dipukul. Saya sampai mikir, umur 13 jadi guru sekolah minggu. Tapi pulang dikepuk. Saya mikir, katanya ikut Tuhan enak ya. Tapi kok dipukul mama ya. Terus Tuhan bilang, kamu cuma dipukul. Aku mati di kayu salib. Oh, tak kasih tahu mama. Mah, besok nek mukul, gue sampai mati loh mah. Karena saya mau nginjil seluruh dunia. Tidak bisa, gak di desa. Besok mah kalau jadi orang. Saya sudah jadi orang. Besok kalau jadi orang. Betul, sudah kawin, punya suami, tinggi, putih, kaya, rohani, sabar. Tapi lupa doanya itu nyebut yang muda, tadi dikasih stok lama. Ya, umurnya 44, saya 22, separuh harga.
Tapi saya tidak pusing. Karena apa? Dikasih suami yang sabar. Sabar itu kan ada dua macam. Sabar asli, sabar ngempet gitu. Kalau sabar ngempet, sabar. Tak pukul, sabar. Kalau sabar ngempet kayak gitu. Tapi kalau sabar yang asli, gereja dulu kan di Kupang, kampung. Jendelanya tidak ada tralisnya. Ada maling masuk. Suami saya mau doa. Kok ada orang? Maling gitu. Malingnya loncat keluar. Ada apa, Pak? Maling. Mana? Sudah tak dodeng dia keluar kok katanya. Pak, maling kok didodeng, Pak. Nanti kalau bilang maling, sak kampung mukul, kasihan. Makanya tak dodeng dia sungkan keluar sudah. Aduh, Pak. Ini sabar asli apa sabar ngempet? Asli ya. Saya ini sabarnya tidak bisa ngempet, sabarnya keras. Ketemu suami yang sabar, saya orangnya keras. Kalau saya kan ngomong kan keras toh ya. Artinya tuh to the point gitu loh. Karena dulu waktu bayi kan mau dibuang, terbakar gitu loh. Jadi badannya puru semua. Lahirnya 17 Agustus kan 45. Akhirnya dibawa ke laut. Rumahnya di Sumeneb itu ke depannya laut. Direndam di laut supaya kering gitu loh. Dijemur di pantai. Jadi kayak iwa asin gitu. Jemur. Dulu saudara saya semua putih-putih, saya yang hitam sendiri karena dijemur mulai bayi. Tetapi karena dijemur dari kecil jadi kuat. Digepuk jadi tambah kuat gitu. Gepuk terus hancur saudara. Terus habis gitu saya mikir besok jadi apa ya aku. Terus katanya si opa saya bilang, Bu dibuang. Mama, kakak saya itu orangnya non-Kristen. Badai plastik buang. Bu, opa, engkong saya bilang, Bu, anak ini lahir suaranya banter. Siapa tahu besok jadi orang gitu. Jadinya pendeta, saudara. Hebat enggak? Umpama dibuang saya enggak bisa khotbah sekarang, iya enggak? Heran. Sudah mau mati 7 kali enggak jadi terus, bukan diawetkan, memang awet. Buktinya apa? Kalau cerita panjang ya, katanya pemimpinnya di sini bilang, khotbah panjang-panjang, 35 menit. Dalam hati saya pembukaan tadi habis setengah jam. Ya toh, saya minta cuma 20 menit tapi itu setengah jam lebih. Berarti saya 1 jam. Cocok. Ya toh, masa orang Mbak Firman dibatasi jamnya. Tadi di situ enggak dibatasi jam piro, ya toh. Sampai nanti siang, ya apa sih? Masa khotbah setengah jam. Bawa ODW Firman. Nek Isa tak kasih duit kamu. Biarlah. Orang nek merentah itu gampang gitu. Kerja ODW nek Isa. Waduh. Saudara mikir saudara senang ya duduk di sini di gereja yang saat gini gede ini. Ya enggak sombong cuma ngomong. Saya dulu tuh mikir saudara. Gereja saya kan di sebelah. Terus saya bilang, mengembang ke kanan ke kiri. Ini kesaksian hidup. Mengembang. Beli 1 lagi. 9 kali 35. Tapi inisialnya sama aja, Mak. Kenapa? Kayak kereta api panjang. 35 kali 9, jadi panjang kan? Kayak kereta api gitu. Beli lagi sebelah. Jadi 2 kapling jadi 700 meter. Kemudian insinyurnya tanya, mau dibangun berapa susun? 3 susun. 2 piro? 2 juta kurang 50. Macam-macam ya? Enggak macam-macam, sak macam aja. Mikir enggak? Uang 2 juta kurang 50, minta susun 3. Mikir apa enggak? Kalau punya roh yang menyala-nyala, bisa apa enggak? Tak perlu tahu. Besok tak kirim, besi ini 1 tonton. 1 tonton. Tak pihak, wah 72.500.000. Tahun 1996 itu mahal loh. 72 juta itu 500 tuh banyak loh. Kalau sekarang kan kecil ya. Tapi segitu buat saya juga besar loh. Dikasihi juga saya mau. Terus habis gitu, sudah, teken. Besok datang lagi, teken lagi. 26.500.000 teken lagi. Lama-lama bonnya numpuk. Numpuk segini. Saya mikir gini, aku sampai mati, khotbah sampai berdiri sampai mati, nyari duit segini, peok gak bisa. Gak mungkin, gak bisa, gak mungkin. Wis tak apa-apa, lapor Tuhan Yesus.
Tak bawa semua berangkasnya itu, tak bawa. Tiap jam 12 saya sembahyang. Bapak, ini bonnya sudah banyak. Kalau Bapak tidak suruh tidur, biar saya tidak tidur. Biar sampai mati nanti masuk surat kabar. Ada pendeta minta duit dari DKI. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tidak dengar suara. Jam 1 tidak dengar. Jam 2 tidak dengar suara. Jam 3 tidak dengar suara Tuhan. Jam 4 kurang seperempat suara Tuhan dengar. Tidurlah hambaku. Aku dengar doamu. Oh, saya suruh tidur Tuhan. Tidurlah. Aku dengar doamu. Nah, saya suruh tidur. Langsung saya mau tidur. Baru tidur ada bunyi bel. Dulu kan tidak ada WA ya. Bel di rumah itu loh. Kering gitu ya. Tuh siapa ya pagi-pagi jam 4 anak telepon. Tak angkat. Shalom. Siapa ini? Ini Bu Esther. Betul. Bu Esther, saya semalam tidak bisa tidur. Podo tidak tidur saya. Ada apa? Ada apa? Ini loh kata Tuhan. Hasil pertama, suruh kasih no Bu Esther semua. Loh, betul. Kata Tuhan, ku dengar doamu, tak pas-pas no, gitu loh. Ku dengar doamu. Bisa enggak ke sini? Bisa. Dapat duit kok enggak bisa. Ya toh, jam 4. Sopirnya tak bangun ngamuk. Alah tante, wong baju bekas jam 4. Mau entik jam 8. Mau bangun enggak? Tidak bangun tak pecat. Saya enggak ngomong jangan ada duit. Mau diem aja. Bangun sampai jauh rumahnya. Sudah sampai sana, ini ambek semua. Saya pikir ini duit apa? Apa kertas ya? Ya duit juga kertas toh ya. Tapi sak bantal-bantal itu. Banyak gitu. Ini bawa semua. Bawa semua. Saya mikir ini duit apa-apa ya. Sudah bawa semua. Tak uncano di mobil. Si sopirnya masih ngomong. Baju bekas. Wah, jam 8 apa sih? Tidak muntah ini jam 8. Diam. Jalan lurus. Kok noleh-noleh. Lu gak nabrak. Ya pokoknya lihat depan. Habis gitu saya khotbah duduk di belakang. Saya bersaksi kan. Bersaksi toh. Akhirnya bersaksi. Dia tahu. Loh, jadi dulu itu duit ya tante. Oh, nek ngomong kamu duit bahaya. Ya enggak? Bahaya. Orang yang banyak duit itu mulutnya anjing. Diam. Cep. Diam. Coba enggak punya duit. Kuak-kuak ciao. Tapi aku tak punya duit. Tolongan apa? Oh, aku ini minta duit boleh enggak? Ini mana? Aku ini butuh loh. Butuh ini loh. Butuh mau beli ini, boleh ini. Ya enggak? Tapi nek punya duit apa? Diam. Cep. Enggak boleh tahu orang. Ngerti? Om saya bawa duit 5 juta jadi dibuntuti penjahat. Jari saya dipotong. Enggak ngerti. Ini kan waktu bangun. Saya dari bank itu cuma ngambil 5 juta. Karena besok Natal, bayar tukang. Dibuntuti sampai di depan. Tahu-tahu saya ini apa ya orang bawa pedang 4 tukaran di sebelah mobil saya. Tak pikir saja itu mau ngintip saya gitu loh. Tak ngerti saya. Akhirnya saya mau keluar. Langsung saya dipukul. Tapi untung kayunya itu. Jadi sini batuk saya ini model V gini sekarang. Sakit saudara. Terus saya lari. Ininya kan ditarik tas saya itu. Ditarik pedangnya begini, saya gini. Ini jarinya saya hilang. Loh, jarinya hilang. Di mana ya? Anak saya bilang, itu di pasir mah, tak ambil. Banyak apa nyambung ini ya? Ya nek kain gampang, nek ini apa? Pergi dokter karena jangan. Ada uang 1,5 juta. Gini loh dokter, disambung dulu nanti saya bayar. Tidak bisa, tidak ada uang deh saya kerja. Waduh ya apa ya? Terus saya doa, ada dokter lain. Ibu siapa? Saya ini hamba Tuhan. Oh pendeta, iya. Bawa kok adik usada. Langsung disambung sampai jam 2 malam. Dari jam 1 sampai jam 2 malam. Itu nyambung tuh 26 jarinya. Uratnya tuh cuma 26. Padahal ini satu biji ini ribuan. Makanya orang naik gini, kepalanya ke atas itu, kakinya ke atas kuat. Karena ininya tuh, uratnya tuh ribuan. Lah disambung 26. Kering apa enggak? Kering. Potong lagi. Tuh, potong lagi. Sakit apa enggak? Enggak sakit. Ya sing motong enggak sakit, sing dipotong sakit. Ya apa, enggak dibius ya. Ya apa ya. Saya tapi berani daripada saya mati
kena baksilnya itu, kena yang kering itu. Dipotong muncrat darahnya. Sakit dokter. Nah, nek sakit tandane sehat. Kok tidak ngomong sakit, saya potong terus. Aduh, sakit itu. Mandek dia. Kodenya dari mulut. Hebat enggak? Sampai saat ini saya masih hidup. Berkat Tuhan enggak? Kalau saya enggak dipelihara Tuhan, sudah lama saya pulang. Ya apa enggak? Saya sampai dengar suara malaikat. Tapi semua itu rencana Tuhan, saudara. Supaya kita ini tetap menjadi anak Tuhan yang semangat. Kata 2, 3 apa, saudara? Semangat, saudara ya. Ya, terus ya. Head itu atau heart ya. Heart itu hati ya. Hati yang selalu ada Roh Kudus yang bersemayam. Setelah pikiran kita terbakar, lalu hati. Roh kita akan ikut terbakar. Yang ketiga itu yaitu hand. Hand tangan kita ini ya. Setelah hati, roh terbakar, menyala-nyala, maka otomatis tindakan kita mengikuti pada dasarnya tindakan mengikuti suasana hati. Contohnya orang yang lagi sedih pasti mukanya itu loyo ya. Sebaliknya orang yang sedang bergembira tindakannya pasti bersemangat atau tersenyum. Kalau hatinya gembira masa mencucuk. Ada enggak orang hati yang gembira? Hati yang gembira enggak ada. Hati yang gembira mukanya senyum ya, puji Tuhan. Yang ketiga, sudah hampir habis, tahan. Kobarkan karunia Anda. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, ya. Kalau kita tidak pernah menggunakan karunia atau talenta yang Tuhan berikan, maka lama-lama karunia itu akan menjadi apa, saudara? Mati, ya enggak? Kan karunia itu mesti dikembangkan. Misalnya saya ini karunianya penginjilan, terus saya diam di rumah aja, ya doa di rumah aja, enggak jalan. Itu karunianya terpendam apa enggak? Terpendam apa enggak? Tidak bisa berkembang, saudara. Makanya saya mesti jalan terus. Saya bersyukur ya, kalau kemarin itu tahun lalu 2024 dapat bonus dari Tuhan 4 negara. Waktu bulan 2 ke Belanda, selalu sendiri ya. Bulan itu hujan es. Kebaktiannya dijemput jam 1 malam, pulangnya jam 5 pagi. Selama 2 minggu. Kalau orang tidak biasa, bisa sakit apa enggak itu? Ganti malam jadi ganti pagi. Seperti Amerika juga enggak ya. Selisih jamnya 6 jam, kalau Amerika 12 jam. Sekarang ini jam segini, sana malam. Ya toh? Bulan 4 ke Jepang, bulan 6 ke Australia, bulan 10 berangkat ke Amerika. Iya nih Amerika 1, muter saudara. Tapi saya biasa tuh, tapi pesawatnya salah milih, karena milih yang murah. Ternyata pelayanannya itu pulangnya tanggal 30, 31, tanggal 1, tanggal 2 ini loh, November baru nyampe. Berapa hari itu? 3 hari setengah. Kalau orang tidak biasa, capek apa enggak itu? Capek apa enggak? Di Doha transit 16 jam. Malaysia 16 jam. Baru sampai ke Singapura terus ke Surabaya. Tapi saya tetap biasa loh. Itu mujizat apa enggak? Mujizat, iya kalau usia muda enggak apa-apa ya. Masih kuat. Tapi saya tetap kuat biarpun usia saya sudah masuk 80. Tapi biasa tuh, tak mikir umur jalan sendiri, saya kan jalan sendiri. Umurku sudah tua, aku enggak kuat, tambah cepat tua. Ngerti maksudnya? Jangan kayak orang bilang bahasa kuno ini, mau ngalup gitu loh, ngerti enggak? Aku sudah tua, aku enggak bisa jalan, aku capek. GBI Salom itu mana toh, jauh. Orang kayak gitu tuh sudah sampai lama wis hidup. Suwen. Saya kalau misalnya mau alasan bisa kok. Baru tadi malam saya capek. Tapi saya pikir tidak apa-apa. Mesti siapkan khotbah. Baca terus. Terus renungkan. Bisa tuh. Kadang malam itu mikir. Besok apa khotbahnya? Itu besok minggu apa lagi? Senin apa lagi? Itu kan terus loh. Kalau kita mikir cuma umur.
Ya apa? Gak jadi-jadi. Selamanya hidup kita itu apa ya? Kayak orang diperbudak gitu loh. Gak ngerti apa? Gak ngerti tugas. Ngerti enggak? Ya pada. Gak usah pusing. Terus terakhir. Biasanya kok terakhir sudah senang. Bergaulah dengan orang-orang yang rohnya menyala-nyala. Itu yang ketiga ganti. Apa? Ayo baca. Yang rohnya yang apa? Menyala-nyala. Itu Amsal 13 ayat 20 ya. Baca coba Amsal 13 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Malang. Mau jadi apa kita ini, saudara? Salah satunya ditentukan dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bersemangat dengan Tuhan, maka kita juga akan apa? Ketularan bersemangat. Jadi bergaulah dengan mereka-mereka yang rohnya apa? Menyala-nyala. Otomatis kita akan menjadi sama dengan mereka. Katakan amin, saudara. 1 Korintus 15 ayat 33 ya. Pasti apal ini ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang apa? Yang baik. Kebiasaan yang baik. Orang kalau sudah biasa bergaul orang yang tidak biasa rokokan. Temennya rokokan dia. Orang ini biasanya temennya orang yang suka main perempuan. Ikut. Ya ikut melok, ya enggak. Karena pergaulannya enggak apa-apa wis. Bojomu kan enggak tahu toh. Memang istri enggak tahu, yang di atas tahu, ya enggak. Makanya kalau kita bergaul dengan orang baik, hidupnya kita juga ikut baik. Semua katakan amin, saudara. Tapi kalau orang itu enggak bijak, bergaul dengan orang yang jahat, yang suka rokokan dan macam-macam, kita juga ikut, saudara. Mari kita pilihlah. Kalau kita pilih gereja juga kadang, aku enggak mau gereja itu enggak ada sembako. Berarti pikiran apa? Sembako. Bergaul begitu apa enggak mau? Jangan bergaul, ya apa enggak? Jadi pikirannya ikut, ya wes aku melok kamu. Di mana sih enggak ada sembako? Saya kemarin ada khotbah di salah satu hotel. Saya mikir, kok cek banyak? Pertama kali datang tuh saya sedikit. Tambah lama tambah banyak, ternyata bemuan. Terus di belakang lihat ada kotak, mungkin makan. Ada sembako, ada baju. Oh makanya banyak. Tapi sing pemimpinnya bilang, saya punya baju bekas tapi bagus-bagus. Selesai nanti bisa ambil sendiri. Oh pantesan ya datang. Biasanya kan enggak mau datang. Ini kok mau datang. Oh ngerti aku. Ngerti apa? Ake wewe. Ngerti enggak? Oh pantesan. Saya mau pulang, mau liwat jalan. Sesek pintu nih, enggak bisa. Permisi ya, minggir. Saya mau jalan, tak gitu. Ngambil baju. Dalam hati. Model kayak gini enggak cinta Tuhan. Cinta ini barang dunia. Ya apa tidak? Seolah-olah kita tuh enggak punya pakaian. Aduh, minta ampun. Kadang saya juga marah ya, teman saya itu, Bu, enggak kenal tapi ngomong. Itu tolong ngono papa saya, Bu. Kenapa? Sodok pekun. Berdiri tidak bisa khotbah deh. Sudah tidak bisa jadi pendeta. Tolong ngono apa? Teman saya dari Situbondo. Kira-kira 60 tahun yang lalu. Wis tak kirimi duit. Malah anaknya ngelama. Bu, nek bisa punya pakaian kasih orang saya Pak. Oh ini orang gini nih tidak bisa ditolong nih. Lama-lama minta mobil, minta sepeda motor, minta apa jejer. Stop, tak gitu, tak blokir saya. Oh orang ini ngelama ini. Dikasih hati minta rempelo nih, ya enggak? Blokir. Dia minta tolong, saya enggak mikir dah. Jadi harapan saya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bukan rohmu menyala-nyala, layanilah sesama. Bukan itu hukum kedua. Hukum pertama apa? Layani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh. Yang kedua, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Jadi hukum 1 dan 2 itu menjadi satu paket, tidak bisa diganggu gugat. Ya, harapan saya, yuk kita ulang lagi dari awal. Ya, cuma 4 poin saja kok. Ya, coba yang pertama apa? Yang pertama tadi apa, saudara? Yuk, mulai baca. Kehilangan fokus. Kehilangan fokus, ya. Mengapa tidak bisa menyala-nyala? Yang kedua, kehilangan prioritas. Yang ketiga, kehilangan apa? Semangat. Yang keempat, kehilangan apa? Disiplin. Berikut yang kedua, kalau kita bisa terus menyala-nyala. Yang pertama apa? Ingatlah pada cinta mula-mula. Berikut yang kedua, berilah makan pada roh kita. Yang ketiga apa saudara? Yaitu kobarkan karunia Anda. Jadi karunia itu jangan disimpan, tapi dikobarkan, dilaksanakan. Yang keempat apa? Bergaulah dengan orang-orang yang rohnya apa? Menyala-nyala. Itu yang keempat kok tidak ada tuh. Hah? Oh ya sudah ya, kobarkan. Ayo baca lagi sama yang keempat, 2, 3. Bangunkan dengan, bergaulah dengan orang-orang yang rohnya menyala-nyala. Amin. Tuhan berkati, selamat beraktivitas, sampai jumpa waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan mengajar kami firman Tuhan. Biarlah roh kita terus menyala-nyala. Apapun karunia kita masing-masing dari WBI Sekota Surabaya, tidak ada yang diam. Semua bergerak untuk maju melayani Tuhan dan melaksanakan tugas dengan penuh disiplin, penuh sukacita, sehingga berkat Tuhan terus mengalir. Terima kasih Tuhan. Untuk acara selanjutnya saya serahkan pada Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada yang bertugas berikutnya. Siapa yang mau bertugas berikutnya? Ketuanya?